Teman-teman jualan produk digital, capek jawabin pertanyaan, kok harganya mahal? Produk ini cocok nggak ya buat gua? Ini dia cara biar mereka paham nilai produk teman-teman semua sejak detik pertama ada di landing page gitu ya. Oke, so jadi video kali ini gua akan membahas tentang salah satu konsep yang namanya adalah preemptive strike. Ini adalah salah satu konsep atau teknik turunan dari objections handling yang sebenarnya yang sebelumnya gua bahas di video sebelumnya gitu ya. So apa sih yang dimaksud dengan preemptive strike ini gitu ya? Nah, di sini ada penjelasannya. Jadi dalam dunia jualan produk digital, preemptive strike adalah teknik menangani keberatan atau objections gitu ya, satu turunan dari objection handling strategi gitu ya, sebelum calon pembeli sempat mengucapkan atau bahkan sebelum keberatan itu muncul di pikiran mereka. Bayangkan kamu sedang memegang payung sebelum hujan turun. Kamu sudah tahu kira-kira audiens kamu kemungkinan besar akan merasa ragunya tuh di bagian mana gitu ya. Nah, jadi kamu menjawab keraguan itu dalam konten jualan kamu sejak awal gitu ya. Nah, kemudian kenapa sih ini kemudian menjadi penting? Yang pertama adalah menghapus hambatan. Kamu menghilangkan kerikil yang membuat orang ragu untuk klik tombol beli. Itu yang pertama ya. Yang kedua adalah terlihat lebih jujur. Saat kamu berani membahas kekurangan atau keraguan secara terbuka, audiens justru merasa kamu lebih transparan dan bisa dipercaya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah mempersingkat proses chat. Kamu tidak perlu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sama berulang kali di WhatsApp atau DM karena jawabannya udah ada di konten teman-teman semua gitu ya. Terutama teman-teman tinggal bisa masukin aja ke dalam landing page teman-teman semua gitu ya. Jadi jawabannya semua pun ada di sana gitu ya. Nah, sini perbedaan jualan biasa versus preemptive strike ya. Pertama adalah pendekatannya. Jadi kalau jualan biasa atau reaktif menunggu orang bertanya baru dijawab. Tapi kalau preemptive strike itu proaktif, menjawab di awal dalam captions atau video, lalu kemudian videonya tersebut ditaruh di dalam landing page. Jadi orang nggak perlu bertanya lagi nih kira-kira gue dapat apa ya dari kursus ini, misalnya kalau teman-teman berjualan produk digital kayak gitu ya. Itu yang kedua adalah kesan audiens ya, terasa seperti bertahan atau membela diri. Kayaknya gue takut nih mau beli produk digital ini beneran buat gue ya, buat gue apa enggak ya, kayak gitu dan seterusnya. Dan yang ini kalau misalnya preemptive strike itu adalah terasa seperti mengedukasi dan memberikan sebuah solusi. Kira-kira solusi yang tepat buat teman-teman itu apa gitu kan. Nah, ini dari sisi efektivitas jualan yang biasa banyak yang ghosting sebelum sempat bertanya gitu ya. Nah, ini ya salah satu penyakitnya gitu ya. Conversion ratio-nya rendah gitu ya kalau jualan biasa doang. Tapi dengan menggunakan preemptive strike ini membangun keyakinan lebih cepat karena kita udah tahu nih kira-kira problemnya si customer tuh apa aja dan kita bisa solving sebelum customer itu bertanya kayak gitu. Nah, sebelum gue lanjut di sini ada pertanyaan nih buat teman-teman ya. Jadi game tebak judul. Antara dua judul konten di bawah ini mana yang menurutmu menggunakan strategi preemptive strike? Misalnya beli ebook ini sekarang mumpung diskon, atau ebook ini gak cocok buat kamu yang mau kaya instan tanpa praktek gitu ya. Nah, terus jawaban A atau B di kolom komentar di bawah ya. Balik lagi ya. Nanti kita bisa diskusi kolom komentar di bawah. Nih biar seru aja gitu kan, nanti kita bisa diskusi. Pertanyaan ini sederhana jawabannya gitu kan. Oke, terus habis itu berikutnya kita masuk ke dalam slide kedua, yaitu ada kenapa strategi ini game changer buat pemula gitu ya. Jadi bagi kreator pemula, tantangan terbesar biasanya adalah rasa kurang percaya diri atau takut dianggap tukang jualan. Strategi preemptive strike ini hadir untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan cara yang elegan. Berikut adalah alasan mengapa strategi ini akan mengubah permainan kamu ya. Membuat otoritas instan. Saat kamu berani membahas keraguan calon pembeli secara terbuka, kamu terlihat seperti seorang ahli yang sangat paham dengan masalah mereka. Itu yang pertama ya, membangun otoritas. Otoritas itu penting. Karena kalau dengan kita kalau kita punya otoritas, itu artinya adalah orang akan percaya lebih percaya dengan kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mengurangi beban mental. Kamu tidak perlu lagi merasa cemas menunggu pertanyaan sulit di DM karena kamu sudah menjawabnya lebih dulu di konten gitu. Jadi ntar udah konten segala macam itu orang-orang jadi tinggal ngikutin aja dan orang-orang udah pasti percaya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah menyaring pembeli berkualitas. Konten ini akan menarik orang-orang yang memang butuh solusimu dan menjauhkan mereka yang hanya ingin mampir tanpa niat beli. Kayak gitu. Itu yang ketiga ya. Yang keempat adalah meningkatkan kepercayaan trust. Tadi udah gue bahas ya. Jadi trustnya akan lebih tinggi kalau kita punya authority gitu ya. Nah, ini adalah tabel sebelum dan sesudah menggunakan preemptive strike. Interaksi DM, capek menjawab pertanyaan, harganya kok mahal berulang kali terus menerus gitu kan, capek dijawab. Terus kira-kira produk ini cocok apa enggak, capek dijawab gitu terus gitu. Sedangkan kalau menggunakan strategi preemptive strike, pembeli datang udah paham nilai produk dan siap bayar karena udah ada konten dan list pertanyaan dan jawabannya. Ibaratnya kalau misalnya di produk di dalam suatu website itu sebutannya adalah FAQ atau frequently asked question gitu ya, atau tapi dikhususkan untuk suatu permasalahan tertentu, misalnya kayak kok harganya mahal, kenapa ya, nanti jelasin bla bla bla, kok produk ini cocok sama enggak sama gua ya, nanti jelasin bla 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 kayak gitu ya. Jadi itu strategi preemptive strike. Nah, kesan kontennya terlihat seperti iklan biasa yang membosankan kalau tanpa strategi. Ini terlihat seperti konten edukasi yang sangat membantu dan seterusnya. Ini mungkin bisa dibaca sendiri, post baca sendiri ya. Mungkin teman-teman udah paham dari tadi apa yang gue jelasin gitu. Lalu kemudian berikutnya di sini ada pertanyaan. Jadi bagaimana perasaan kamu jika kamu tidak perlu lagi pusing untuk menjawab pertanyaan kok harganya mahal karena pembeli sudah paham nilainya dari awal. Apa hal
hal pertama yang ingin kamu lakukan dengan waktu luangmu nanti ya. Balik lagi, nanti kita bisa diskusi di kolom komentar di bawah ya. Kemudian berikutnya di sini di masuk ke materi berikutnya adalah contoh konten preemptive strike gitu ya. Nah ini sesuatu hal yang teman-teman perlu lihat secara mendalam ya. Jadi misalnya kalau teman-teman ada orang gitu kan yang bertanya kayak, oh budgetnya harga produknya kemahalan nih gitu ya. Kalau tanpa strategi gaya konten biasa itu biasanya beli ebook ini sekarang harganya cuma 150.000 misalnya gitu kan. Dan ya orang kan pasti berpikir kayak, oh harganya 150.000 terus gue dapet apa segala macam dan bla 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 gitu ya. Nah kalau dengan menggunakan preemptive strike kita bisa bilang kayak gini, investasi 150.000 sekali untuk hemat biaya trial error senilai 1,5 juta, masih terasa mahal. Nah kayak gitu ya. Jadi teman-teman bisa switching gitu kan kontennya untuk bisa berubah jadi kayak gitu. Jadi kalau misalnya 150.000 dapat 1,5 juta kan artinya kan 10 kali lipat kan kayak gitu. Jadi itu nggak terasa mahal buat orang yang mau beli ebooknya gitu. Yang kedua adalah trust atau gaptek atau sulit. Panduan ini sangat mudah dipahami oleh siapa saja. Nah ini kalau cuman biasa kayak Duki gini doang ya udah gitu kan. Tapi kalau misalnya dengan menggunakan preemptive strike, tutorial ini didesain khusus buat kamu yang merasa gaptek dan benci istilah-istilah teknis yang ribet. Semuanya didesain untuk pemula dan benar-benar ajarin dari awal sampai kemudian bisa akhirnya cuan, misalnya kayak gitu. Habis itu berikutnya di sini ada need, gak butuh. Kamu harus belajar AI sekarang juga agar sukses kayak gitu ya. Ini orang-orang bisa bilang kayak gitu. Kenapa kamu akan tetap tertinggal meski sudah kerja keras kalau tidak pakai bantuan tools AI ini kayak gitu dan seterusnya. Jadi authority, siapa kamu? Saya menjual kursus tentang cara membuat konten viral. Nah, bagaimana saya yang awalnya cuma punya 10 followers bisa 100.000 views dalam waktu 7 hari kayak gitu ya. Nah, ini. Habis itu urgensi, nanti saja produk ini tersedia setiap saat di website saya. Nah, kalau misalnya di sini pakai harga akan naik dalam 24 jam karena fitur baru akan segera ditambahkan, amankan harga lama sekarang kayak gitu ya. Jadi itu adalah salah satu beberapa cara kita untuk bisa menerapkan preemptive strike di landing page kita atau di konten-konten kita sehingga orang mau gitu kan beli gitu terus lebih cepat lah gitu ya. Jadi mereka kayak ada keraguan-keraguan segala macam itu bisa hilang gitu ya. Nah di sini ada pertanyaan nih buat teman-teman ya. Jadi game tebak-tebakan, konten jualan yang bagus tidak hanya menawarkan solusi tapi juga menghapus rasa titik-titik pembeli gitu ya. Nah balik lagi, coba lengkapi kata di atas di kolom komentar penunjuk berawal dari huruf T gitu ya. Balik lagi teman-teman bisa komentar di kolom komentar di bawah, nanti kita bisa diskusi bareng-bareng di sana. Itu ya. Habis itu berikutnya di sini ada langkah praktis untuk bisa melakukan eksekusi lebih cepat gitu ya. Jadi jangan bingung mulai dari mana. Ikuti 5 langkah sederhana ini untuk membuat konten preemptive strike pertamamu hari ini gitu ya. Yang pertama adalah pilih satu musuh gitu ya. Jadi kalau kita menggunakan strategi preemptive strike ini pastikan adalah kita memilih satu musuh. Tentukan satu keberatan atau pain point atau objections yang paling sering bikin calon pembeli kamu itu ghosting atau kabur gitu ya. Nah, pilih satu lalu kemudian solving itu ya, misalnya antara harga, kepercayaan atau waktu dan seterusnya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah putar balikan gitu ya. Ubah kekurangan tersebut menjadi keunggulan atau manfaat besar gitu ya. Nah, jika mahal ubah jadi investasi yang menghemat jutaan kayak gitu, itu bisa juga dilakukan. Yang ketiga misalnya buat hook berani, gunakan judul yang langsung menjawab keraguan tersebut di detik pertama. Contoh, gak punya laptop, ini cara saya cuan modal HP doang kayak gitu. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah beri alasan logis. Jelaskan kenapa mereka tidak perlu khawatir lagi tentang hal ini gitu ya. Misalnya kayak kita bisa bikin kayak model kontennya kayak gini. Jelaskan fitur produk yang memudahkan atau bukti hasil nyata. Misalnya kalau misalnya gue jualan produk digital kayak kreator viral kayak gini, gue kasih lihat gitu ada salah satu softwarenya segala macam yang bisa ngebantu teman-teman jadi jauh kerjanya jadi lebih cepat dan juga bisa ngobrol sama AI-nya jadi lebih enak dibandingin sama gak jelas segala macam kayak gitu kan. Coach segala macam yang perlu bayar segala macam mahal kayak gitu. Habis itu pastikan kita punya CTA yang jelas, beri instruksi tegas apa yang harus mereka lakukan sekarang. Klik link di bio atau klik mau di kolom komentar di bawah gitu kan. Itu juga kita bisa pakai pada saat bikin konten supaya balik lagi ya untuk bisa orang-orang tuh kalau ada objections gitu atau keberatan tertentu atau kayak keraguan tertentu mereka bisa hilang kayak gitu. Nah, itu membuat tambahan buat pemula. Gunakan bahasa manusia, jangan terlalu kaku seperti robot sales, gunakan bahasa yang biasa kamu pakai saat ngobrol dengan teman. Ini ada juga beberapa tips dari gue ya. Gunakan bahasa manusia, gunakan bahasa yang sederhana banget itu ya, atau sebutannya dengan bahasa bayi gitu ya. Itu yang pertama. Hilangkan, jangan pakai jargon kalau teman-teman punya tahu tentang jargon tertentu. Gak semua orang sepintar teman-teman gitu ya. Kalau teman-teman jualan produk digital, gak semua orang itu sepintar teman-teman. Jadi hilangkan, jangan pakai jargon tertentu. Itu yang kedua. Terus abis itu yang ketiga adalah buat solusinya sesederhana mungkin sehingga orang itu kayak ngelakuin apa-apa tuh kayak gampang banget kayak gitu ya. Jadi
tinggal cara ngomongnya tuh seperti itu ya, kalau teman-teman mau bikin produk teman-teman jadi lebih laku kayak gitu. Habis itu yang kedua adalah visual yang relevan. Jika kamu menangkis keberatan kayak gaptek, tunjukkan video pendek betapa simpelnya dashboard produk digitalmu kayak gitu ya. Itu teman-teman bisa tunjukin gitu fitur dari produknya gitu kan. Kalau gaptek ini fiturnya gampang loh, lu nggak perlu ribet segala macam dan seterusnya kayak gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah konsisten, jangan cuman sekali, buatlah serial konten yang menangkis 5 pilar keberatan, misalnya kayak budget, trust, needs, urgency, and authority secara bergantian gitu ya. Jadi di looping secara terus menerus gitu kan. Nanti tinggal ya udah objectionsnya apa, nanti tinggal di dari sana nanti di resolve objectionsnya seperti apa dan seterusnya kayak gitu ya. Nah di sini ada pertanyaan lagi buat teman-teman terakhir. Jadi siap praktek, coba share konten ini ke salah satu teman kreator kamu yang lagi belajar buat jualan produk digital, biar kalian saling bisa review konten masing-masing dan kita bisa saling belajar masing-masing. Balik lagi komentar di kolom komentar bawah, nanti kita bisa diskusi bareng-bareng di sana gitu ya. Jadi ini adalah salah satu yang menurut gue juga salah satu teknik yang cukup penting buat teman-teman bisa terapkan, terutama di landing page teman-teman ya, yang kemudian bisa untuk meningkatkan jumlah conversion ratio teman-teman gitu ya. Ini ada satu teknik yang paling gampang lah, namanya preemptive ratio. Tinggal bikin konten aja terhadap objection atau keberatan-keberatan yang ada di yang dimiliki oleh customer kayak gitu ya. Jadi budget, trust, need, authority, and urgency kayak gitu. Ini contoh-contohnya ya. Nanti bisa di-post, dilihat, dibaca sendiri gitu. Oke sip, paling itu aja yang bisa gue sampaikan di video kali ini. Balik lagi, kalau menurut teman-teman ini video ini bermanfaat, jangan lupa bantu share, like, sama komen. Terus di situ ada juga website gue juga, dagunsu.com. Kalau mau ngobrol-ngobrol bisa lo sana ya. Terima kasih sudah nonton, oke bye.